Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Faktor genetik itu nggak terbatas faktor anatomi mungkin. Anatomi daripada rahim, misalnya mulut serviks. Jadi kalau usia kehamilan itu yang disebut bayi yang matur itu antara 37 sampai 41 minggu lah ya. Jadi kalau prematur itu di bawah 37 minggu. Jadi kelahiran prematur itu bisa banyak penyebabnya ya. Bisa dari faktor ibunya sendiri atau dari faktor janinnya sendiri. Dari faktor ibu itu juga banyak penyebabnya. Kita bisa melihat dari segi gizi ibunya terutama ya, apakah gizi ibunya kurang atau tidak, karena kalau gizinya ibunya kurang, proteinnya kurang, itu juga berpengaruh terhadap perkembangan babynya nanti. Nah, baby itu juga menjadi faktor penyebab prematur. Dan juga kondisi selaput ketubannya ya, kekurangan protein, kekurangan gizi, selaput ketuban itu gampang pecah. Nah, kalau pecah pasti akan lahir lebih awal ya. Yang kedua adalah faktor anemia ya, dari faktor ibunya. Jadi di mana hemoglobinnya kurang dari yang normal. Sebaiknya ibu hamil itu kan hemoglobin 11 ke atas sampai 12. Jadi kalau kurang anemia, oksigen yang dibawa ke dalam perkembangan bayi, ke dalam juga otot-otot rahim itu berkurang. Itu memudahkan terjadinya kontraksi. Ya, faktor lain dari ibu adalah faktor infeksi. Infeksi itu bisa infeksi dari saluran kemih, bisa infeksi dari keputihan yang tidak normal ya, dari keluarnya keputihan yang berbau, yang kuning dan hijau. Nah, itu juga menjadi faktor untuk merangsang timbulnya kontraksi yang bisa menyebabkan terjadinya kelahiran prematur ya. Dari faktor bayi ya, kalau bayi-bayinya itu yang mengalami tadi gangguan akibat dari nutrisi dan segala macam, bayi yang kecil, bayi yang tidak berkembang normal, itu kadang-kadang akan merangsang reject dari tubuh untuk bisa terjadinya kelahiran prematur ya. Juga bisa dari faktor plasenta yang tidak baik atau faktor dari ketubannya yang juga tidak bagus. Itu semua jumlahnya kurang sedikit ya. Itu juga membuat terjadinya terpaksa harus bayi itu lahir. Dan terakhir ya, faktor dari ibu tuh hipertensi. Ya, darah tinggi. Nah, darah tinggi daripada ibu juga membuat kondisi yang berbahaya di mana ini kondisi yang sampai terjadinya preeklamsi, di mana mau tidak mau bayi harus dilahirkan untuk menyelamatkan kondisi ibunya, termasuk bayinya. Seperti itu. Tapi apa jika ini kelahiran pertama ini prematur, nah yang kedua ini apakah bisa jadi prematur juga Mas Ido? Kalau kita bicara faktor yang pertama untuk kedua, itu ada resiko yang sama meningkat pada kehamilan kedua. Jadi dilihat dari penyebabnya. Makanya kalau kita sudah ada kelahiran prematur pertama, kita harus menilai apa faktor penyebabnya. Jangan sampai faktor penyebab sudah diketahui kemudian diulang di kehamilan kedua, karena itu harus dikenali yang pertama sehingga bisa segera dicegah ya, seperti tadi nutrisi kurang, anemia ya kan, itu harus dijaga. Ada infeksi juga harus dicegah, seperti itu. Kalau genetik bisa juga. Faktor genetik itu nggak terbatas faktor anatomi mungkin. Anatomi daripada rahim, misalnya mulut serviks. Nah, itu juga jadi belum sempat saya bahas juga. Faktor anatomi itu bukan faktor genetik, sebenarnya faktor dari sana bahwa kondisi panjang mulut rahim itu pendek. Kalau dia pendek, kadang-kadang dia nggak bisa bertahan lama gitu loh. Jadi nggak bisa sampai kadang-kadang di atas 8 bulan, bahkan di bawah 7 bulan bisa lahir lebih awal gitu loh, karena anatomi daripada panjang mulut rahimnya yang pendek. Nah, itu harus diintervensi untuk kehamilan berikutnya gitu. Kalau untuk penanganan bayi yang lahir prematur ini seperti apa sih? Nah, penanganan lahir bayi kalau sudah persiapan prematur itu harus persiapan daripada NICU ya, Neonatal Intensive Care Unit, di mana harus lahir di rumah sakit yang mempunyai fasilitas NICU yang terbaik. Ya, jadi harus ada dokter-dokter anak yang memang mempunyai spesialisasi di bidang NICU. Jadi kita harus siap gitu, karena kalau bayi dengan lahir prematur itu banyak masalah ke depannya dalam bayi prematur itu ya.
baik dalam nanti lahirnya, dalam suhunya, dalam nanti dari makannya, segala macam itu harus diatur. Ya, jadi kadang-kadang bayi prematur tidak bisa langsung masuk di dalam box, dia harus dalam inkubator. Karena perbedaan suhu itu dia cepat terjadi hipotermia. Dia harus dibungkus dan harus lain-lain. Jadi penanganannya itu adalah lebih intensif. Jadi kita harus persiapan untuk NICU, di mana fasilitas neonatal intensive care unitnya harus siap gitu. Nah, kayak kalau bayi lahir prematur ini apakah nanti akan mempengaruhi dari faktor intelijensinya si bayi sendiri atau faktor apa lagi yang bisa berpengaruh? Tidak selalu sih, ya tergantung dari mana gizi yang harus kita siapkan. Jadi memang ada juga, memang bayi-bayi prematur itu tapi dikatakan tidak selalu akan mempengaruhi intelijensi. Banyak yang bayi lahirnya kecil tapi ternyata besarnya normal-normal aja. Tetapi tidak ada juga yang kasus ya terjadi masalah delay, keterlambatan pertumbuhan. Makanya itu semua dilihat apakah penyebab kelainan prematur itu berhubungan dengan tumbuh kembang bayi, ya kan? Kalau dia berhubungan tumbuh kembang bayi, kita harus hati-hati karena itu berpengaruh untuk kedepannya. Tapi kalau bukan karena tumbuh kembang bayi, tetapi karena faktor dari ibunya tadi, itu juga harus segera dikoreksi gitu loh. Jadi pada saat dia lahir harus segera penanganan, berat badannya harus dinaikkan di tempat fasilitas yang cukup, oksigen yang cukup supaya bayi itu tetap berkembang seperti dia ada di dalam kandungan, tetapi dia di dalam inkubator sampai mencapai berat badan yang normal untuk usianya gitu. Nah, ini ada kasus salah satu ibu hamil dok, sudah bisa jadi didiagnosa lahir prematur. Nah, apakah dia ini harus sesar atau seperti apa? Jadi kalau kita lihat kelainan prematur harus sesar atau tidak tergantung dari indikasi obstetrinya. Kita lihat dulu, jadi kan prematurnya kenapa? Misalnya kalau dia harus lahir prematur dengan kondisi preeklamsia atau keracunan hamil, nah itu harus menyelamatkan kondisi ibunya yang harus segera, mau tidak mau kita nggak bisa menunggu terlalu lama. Tapi kalau dia misalnya lahir prematur tiba-tiba dia pecah ketuban, pembukaannya sudah 5-6 cm, mau tidak mau kita harus cepat lahirkan ya. Jadi tergantung juga dari posisi plasenta, ari-ari, posisi bayi. Jadi semua itu harus dihitung dan dicek untuk menentukan mungkinkah bayi ini lahir normal ataukah dia harus disesar. Jadi tidak wajib bahwa prematur harus disesar gitu. Nah, kalau untuk persalinan saat ibu ini berusia 35 tahun plus itu bisa berisiko pendarahan besar nggak sih? Jadi kalau kita sebut namanya high risk ya pregnancy, kehamilan risiko tinggi itu pada ibu di atas 35 tahun. Kenapa? Karena pada ibu di atas 35 tahun resiko untuk kehamilan dan juga kelahiran tuh komplikasinya cukup tinggi. Ya, dalam kehamilan resiko terjadi hipertensi, resiko terjadi diabetes gestasional, resiko juga terjadi hipertensi preeklamsi ya, juga resiko terjadinya perdarahan tadi yang disebut perdarahan antepartum atau placenta previa atau solusio placenta dan lain-lain. Dan itu ada resikonya termasuk nanti kelahirannya. Jadi makanya memang mau tidak mau ibu yang hamil dan melahirkan di atas 35 tahun harus lebih ekstra hati-hati di dalam persiapan untuk melahirkan dan penanganannya gitu. Nah, kalau penyebab pendarahan yang berlebih saat persalinan itu biasanya apa tuh? Sesudah lahir apa sebelum lahir nih? Pas persalinan. Oh, pas persalinan. Jadi kalau kita bicara perdarahan pada saat persalinan itu memang sebagian besar itu karena memang adanya gangguan dari kontraksi rahimnya. Ya, itu yang paling sering terjadi atau atonia, di mana pada saat dia lahir kontraksi uterus itu tidak bisa baik untuk mengembalikan kepada kontraksi yang normal sehingga perdarahan itu tidak bisa berhenti karena begitu lepasnya plasenta rahim itu harus berkontraksi. Itu yang paling sering sih pada ibu yang melahirkan. Di samping faktor-faktor lain banyak, misalnya faktor karena luka, perlukaan, ya atau karena plasenta yang susah lahirnya itu juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan gitu. Kalau recovery yang baik pasca perdarahan melahirkan itu seperti apa? Biasanya kalau setelah melahirkan ibu tuh biasanya diobservasi di dalam istilah masa pemulihan itu di ruang baik normal maupun dia sesar, biasanya akan diobservasi selama 2 jam
ya. Jadi persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kalau yang normal atau sesar dia langsung setelah lahir diobservasi dalam ruang pemulihan selama 2 jam. Selama 2 jam itu kalau pemulihannya bagus, tidak ada perdarahan, kontraksinya bagus, biasanya dia bisa pindah ke ruang perawatan rawat inap ya, supaya dia tidak ada komplikasi yang lain. Jadi observasi bukan hanya tensi, tekanan darah, nadi, tapi juga kontraksi rahimnya, perdarahan yang keluar dari rahimnya harus dinilai gitu. Terakhir Dok, mungkin gimana sih berapa lama sih jarak yang pas atau yang baik untuk ibu hamil dari hamil pertama sama hamil kedua gitu? Ya, jadi kalau lihat jarak ya dari usia melahirkan kemudian hamil lagi, memang disarankan 6 bulan pertama baby itu harus melakukan ASI eksklusif. Jadi ibunya pasti akan menyusui, kemudian pasti masih dalam kondisi yang masih belum menyesuaikan dengan pola baby kan, kadang-kadang bangunnya tengah malam ya kan, pagi dia tidur. Nah itu 6 bulan pertama masa eksklusif. Setelah itu dalam 1 tahun diharapkan ASI yang diberikan oleh ibu bisa sampai 1-2 tahun. Jadi kalau misalnya mau hamil lagi ya sebaiknya antara 2 tahun, 3 tahun itu juga boleh, itu lebih baik. Cuma tergantung dari ibunya, apakah ibunya sudah siap. Artinya masa-masa yang dia kurang tidur, kurang capek, mengurus bayi, kalau dia sudah siap ya mungkin 2 tahun silakan kalau ibu itu mau hamil lagi adiknya atau hamil anak yang kedua. Ya, yang penting kondisi ibu sudah fit, dia sudah normal lagi, subur lagi, sudah menstruasi lagi, dan ASI-nya juga sudah di stop gitu. Di bawah 1,5 tahun itu aman? Ya kalau kita bicara terbaik 2 tahun, tapi kalau misalnya 1,5 tahun itu terjadi kehamilan, ya tadi asal ibunya sudah siap dan semua kesuburan dan ASI-nya sudah di stop dan dia sudah kembali normal, ya silakan gitu loh. Gitu. Karena kita lihat masa pemulihan ibu itu kadang berbeda-beda setiap orang. Kondisi dia sudah siap untuk secara alami untuk hamil kembali gitu. Ya.